Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar santri semua? Semoga tetap sehat ya. Barakallahu fiq. Alhamdulillah di pertemuan kedua ini kita bisa berjumpa kembali dalam materi bahasa Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini Ustadz akan membahas lebih jauh tentang surat lamaran pekerjaan. Surat tentunya tidak asing lagi dalam kehidupan kita. Raja-raja Nusantara sudah sangat sering menggunakan itu. Bahkan Rasulullah juga sering mengirim surat kepada raja-raja mengajak masuk Islam. Mengapa surat masih sering digunakan? Tentunya karena surat mampu menyampaikan pesan lewat komunikasi itu secara lebih lengkap dibanding alat komunikasi yang lain, misalnya kentongan atau api di masa lalu digunakan juga, tapi tidak bisa mengalahkan fungsi surat tentunya. Karena surat hitam di atas putih, pesannya lebih lengkap dan lebih akurat. Nah, surat itu membawa pesan yang penting, apalagi dalam konteks surat lamaran pekerjaan. Tentunya lebih banyak lagi pesan yang tersampaikan, yang tersirat, yang terbaca dari surat yang ditulis oleh para kandidat. Apa saja pesan-pesan itu? Yang pertama adalah profesionalitas. Kita bisa membaca profesionalitas kandidat dari surat yang ditulis. Bagaimana bahasanya, bagaimana diksinya, bagaimana dia menyusun paragrafnya, bagaimana dia menyajikan atau menyampaikan dirinya lewat surat itu, bagaimana tata bahasa digunakan, kita bisa melihat profesionalismenya, paling tidak kemampuan berbahasanya. Yang kedua adalah kesungguhan. Ketika orang menulis surat, sudah terbaca bahwa orang itu punya kesungguhan untuk bergabung, berkolaborasi, bersama-sama memajukan sebuah perusahaan. Nah, bisa terbaca lewat surat itu. Apalagi jika surat itu ditulis dengan tulisan tangan, tentu lebih sungguh-sungguh lagi. Karena di sana ada usaha lebih dibanding hanya menulisnya lewat laptop misalnya. Karena di sana ada kemungkinan salin tempel, copy paste dengan menggunakan template-template yang sudah ada, menggunakan pola-pola yang sudah ada. Yang ketiga adalah kreativitas. Kita bisa melihat seberapa kreatif orang dalam surat yang disajikan. Apalagi zaman sekarang. Orang bisa menggunakan model surat orang lain, tinggal salin, kemudian tempel. Orang yang kreatif dalam menyajikan surat itu akan lebih menggunakan bahasa-bahasa persuasi, bahasa-bahasa bujukan untuk meyakinkan bahwa dia punya kualifikasi, dia punya kualitas, dan patut diperhitungkan untuk bergabung dalam tim perusahaan tersebut untuk bersama-sama memajukan perusahaan. Yang keempat dan sangat penting adalah teliti. Teliti di sini kemudian nanti melahirkan kemampuan analitis. Kemampuan analitik itu sangat penting. Kemampuan berpikir kritis itu sangat penting dalam konteks perusahaan. Nah, bagaimana kita bisa melihat orang itu teliti atau tidak? Tadi kita bisa melihat bahasa surat yang digunakan. Ada orang yang tidak bisa membedakan kata sifat dengan kata benda, kata kerja dalam suratnya. Ada yang tidak bisa menggunakan penggunaan tanda titik, tanda koma dengan baik dalam surat yang ditulisnya. Nah, kita bisa melihat seberapa teliti orang itu dari surat yang ditulisnya. Dari situ bisa kita melihat juga apakah dia punya kemampuan analitik karena bahasa yang digunakan itu mewakili kemampuan dirinya sebenarnya. Selanjutnya adalah struktur surat lamaran pekerjaan. Setidaknya ada 11 poin yang menjadi bagian dalam surat lamaran pekerjaan. Poin-poin ini akan kita bahas lebih lanjut, namun poin 6, 7, dan 8 yang merupakan isi surat lamaran pekerjaan, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Yang pertama adalah tempat dan tanggal surat. Kita harus memperhatikan penggunaan huruf kapital, karena ini juga terkait dengan poin yang keempat tadi ya, ketelitian. Ketelitian bisa menjadi tolok ukur apakah orang ini cukup teliti, cukup analitik dalam pekerjaannya ya. Itu penting sekali untuk memajukan perusahaan. Ingat, citra diri kalian, citra diri Anda itu tercermin dari dokumen yang Anda tampilkan, dari surat yang kalian kirimkan. Yang kedua adalah hal dan lampiran. Juga masih terkait dengan penulisan. Dan penulisan ini harus diperhatikan karena ini sudah menjadi kesepakatan. Kesepakatan. Kenapa kapital, kenapa tidak kapital? Kenapa hurufnya kecil? Kenapa seperti itu? Itu sudah menjadi kesepakatan dan
harus diikuti juga, karena ini adalah bagian dari profesionalisme. Selanjutnya adalah alamat surat. Masih terkait dengan huruf kapital ya. Hal-hal yang tidak boleh disingkat, jangan disingkat. Hal-hal yang perlu untuk dihindari penyingkatannya seperti nama jalan, kemudian PT biasanya tanpa titik, jangan menggunakan titik PT, tidak ada titiknya. Kemudian di akhir alamat surat tidak boleh ada titik. Perhatikan hal-hal yang kecil itu. Ini terkait dengan poin 4 ketelitian. Selanjutnya adalah salam pembuka. Masih terkait dengan penulisan huruf kapitalnya ya. Jadi perhatikan bagian-bagian yang tidak boleh dikapitalkan. Perhatikan bagian-bagian yang mana menggunakan tanda koma, titik, dan tanda-tanda baca yang lain. Salam penutup juga sama seperti itu. Harus dibedakan penggunaan salam pembuka dan salam penutup. Wassalam di akhir tentunya ya. Salam takzim itu digunakan di akhir. Hormat saya di akhir. Kalau di awal dengan hormat. Ini harus dibedakan. Selanjutnya yang terakhir adalah penulisan nama. Pastikan nama kalian ditulis dengan benar. Nah, di sini juga seringkali ada yang melewatkan tanda koma. Padahal koma di sini punya arti yang penting. Ahmad Zakir Hasibuan, koma MA. Berarti MA itu adalah gelarnya. Ahmad Zakir Hasibuan, MA. MA itu tanpa titik, tanpa koma sebelumnya. MA di sini berarti singkatan dari namanya. Jadi bedakan itu ketika ingin menuliskan nama dengan baik. Baik, itu saja untuk bagian-bagian surat lamaran pekerjaan. Kita akan membahasnya lebih jauh lagi pada bagian isi surat lamaran pekerjaan di pertemuan yang akan datang insya Allah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.